RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tantangan Kehidupan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang pendengar. Untuk gelaran hari ini Jumat 5 Juni 2020, tentunya untuk edisi hari ini di Kelas Inspirasi RRI ada Della Wawi yang bakal nemenin Anda semua untuk hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita kenalan lebih lanjut, kenalan dengan dosen cantik yang bakal nemenin Anda untuk di Kelas Inspirasi hari ini, ada dosen siapakah? Nanti ya, kita dengar dulu ada Toto and Star by Corona. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Yeay, sekarang kita lagi di Belajar RRI spesial untuk di Kelas Inspirasi RRI. Nah, tadi kalau Della sudah kasih tahu ke ruang pendengar kalau kita kedatangan kakak dosen. Sebenarnya sih bukan, kalau misalnya lagi ngajar ya dipanggil Bu dosen ya. Kalau misalnya lagi di sini kayaknya kakak, soalnya muda banget, cantik banget. Nah, kita kenalan dulu, ada kakak dosen Sumarni Bayu Anita SOS MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Della. Della panggilnya kakak Sumarni, kakak Bayu, atau kakak Anita? Kakak Nita. Kakak Anita, cantik banget kak pagi hari ini. Sehat kabarnya kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, mungkin kalau sebagian kalangan muda, anak muda ini penerus bangsa pengen, ada yang kemarin tuh jadi TNI, ada polisi juga ada. Nah, ini kita khusus untuk ke dosen. Sebenarnya aku juga dulu tuh cita-citanya pengen jadi tim pengajar kak, tapi nggak kesampean ya, jadinya penyiar. Nah, mungkin sebelum itu Kakak Anita boleh deh berbagi cerita dulu pengalamannya, gimana sih kok bisa jadi dosen? Silakan Kakak Anita. Oh gitu, oke, terima kasih banyak. Jadi
pengen jadi dosen tuh baru ketika saya udah lanjut ke S2. Kemarin ketika kuliah, lulus dari SMA di Palembang, SMA 17 gitu kan, tahun 2002, saya hijrah ke Yogyakarta, ke UGM, ambil kuliah di D3 PR, Public Relation. Nggak cukup di D3, saya melanjutkan di S1 Ilmu Komunikasi, Universitas 11 Maret, Solo. Nah, kemudian dari S1 saya sempat pulang dulu ke Palembang, kerja di salah satu bimbel gitu ya, menjadi kepala outlet di situ. Baru kemudian 2 tahun menjadi pekerja di bimbingan belajar sebagai kepala outlet atau sebagai pimpinan cabang, terasa kayaknya ini nggak bakal naik-naik lagi nih setelah dari sini. Baru kemudian saya pengen melanjutkan pendidikan ke S2, ada 2 pilihan kemarin, ke UI atau ke UGM. Kemudian saya pilih yang UGM, mengambil di kajian budaya dan media, karena masih linier sama ilmu komunikasi gitu kan. Jadi Mbak Dela, kalau misalnya kita mau jadi dosen, kuncinya kita harus linier dengan ilmu kita di S1. Biar nanti ketika sudah jadi dosen, pangkat kita itu tidak dipersulit dan lebih gampang untuk terus menjadi profesor gitu ya. Jadi ketika S2 mengambil di UGM, alhamdulillah selesai setahun 9 bulan, sebagai lulusan tercepat. Kemarin itu kan saya pulang lagi ke Palembang, dan kemarin ketika pulang ke Palembang, peluang menjadi dosen ilmu komunikasi itu hanya di beberapa tempat. Waktu itu baru ada di Sisipol Chandra di Muka dan di Universitas Bina Dharma. Saya melamar di keduanya dengan menggunakan ijazah yang saya dapat gitu kan dari Jawa. Alhamdulillah diterima kedua-duanya. Tapi memang kemudian saya lebih memilih di Sisipol Chandra di Muka karena lebih dekat dengan rumah. Karena rumah saya di KM 5 gitu ya. Di Bina Dharma sempat mengajar juga selama 3 tahun. Kalau di Sisipol sejak tahun 2012 sampai sekarang alhamdulillah stay di situ. Nah, itu cerita sekilas mengapa saya menjadi dosen. Jadi ini cukup perjalanannya cukup panjang ya Kak ya. Nah kalau dilihat dari prestasi itu banyak banget. Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama Kemahasiswaan dan Alumni Stisipol Chandra di Muka. Terus juga ada dosen S1 dan S2 Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra di Muka, Ketua Humas Genpi Nasional, penulis buku Pempe Palembang, Sekretaris 2 Aspikom Sumsel, terus juga blogger dan finalis Kartini Millennial Awards 2020. Wow, banyak banget ini Kak. Ini antara dengan dosen sama kegiatan-kegiatan ini susah nggak sih ngebagi waktunya gitu Kak? Oke, jadi sejak masih di sekolah itu udah senang banget ikut organisasi gitu kan. Sejak SMP malah, di SMP 19 Palembang itu saya di Pramuka gitu kan, di OSIS, SMA 17 juga di Majalah, Marila 17 namanya. Kemudian ketika di D3 saya di Koperasi Kopma UGM, kemudian ketika S1 saya sebagai pemimpin di LPM Visip UNS, ketika S2 juga ikut di SMP. Jadi kegiatan berkomunitas itu selalu menjadi semacam darah gitu ya. Saya nggak bisa untuk kuliah pulang, jadi tetap harus ada kegiatan di luar rutinitas kita sebagai pekerja atau sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa. Jadi kalau masalah membagi waktu, saya rasa kayak semacam kebutuhan. Justru kalau tidak ada ikut komunitas di sana sini, saya merasa ada yang kurang dalam hidup saya, seperti itu Mbak Dela. Boleh. Kalau itu ya, tapi memang seperti itulah kenyataannya. Oke, ini kalau misalnya balik lagi kalau ke cita-cita Kakak Anita waktu pengen jadi dosen, sebenarnya sih pengen jadi dosennya memang dari kecil atau sebelumnya ada cita-cita yang lain gitu? Enggak, justru dulu masih kecil kan lagi musim-musimnya diary gitu ya, buku harian kita tukar-tukar sama teman-teman kita. Saya justru dulu saya pengen jadi insinyur pertanian gitu kan. Cita-cita insinyur pertanian, kemudian berubah lagi cita-cita menjadi pengen jadi dokter anak. Jadi ketika SMA, saya bergabungnya di Marela, majalah Realis Andalan 17. Jadi jurnalis, dan memang kemarin sempat di wartawan pelajar di Sriwijaya Post gitu ya ketika SMA 2 tahun. Jadi pengennya di ranah jurnalistik. Nah, tapi memang ke ranah media cetak, bukan ke media elektronik seperti radio ataupun televisi gitu ya. Makanya kemudian D3-nya PR, S1-nya ilmu komunikasi, lebih di televisi, S2-nya ke kajian budaya dan media. Baru kemudian ketika S2 itu berpikir, kayaknya ilmu yang saya dapat ini kan lebih baik kalau di-sharing ke lebih banyak orang. Jadi apalagi saya perempuan gitu kan, kalau misalnya kemarin saya sempat magang Mbak, ketika S1 saya kan skripsi tentang Trans 7 itu 4 mata. Jadi sempat magang di sana selama 1 bulan. Kayaknya
kehidupan menjadi seorang reporter gitu ya, ataupun di ranah media televisi kurang cocok di saya karena harus pulang jam 3 pagi gitu kan, dan harus standby kalau sebenarnya kita salah dan lain sebagainya. Cukuplah saya tahu aja gimana kehidupannya, kemudian saya bisa sharing kepada mahasiswa saya seperti itu. Jadi terus berubah sampai akhirnya saya lulus S2. Setelah lulus S2 ini kemana lagi nih Kak? Oke, lulus S2 itu kan tahun 2012. Jadi saya masuk UGM itu kan 2010, tesnya secara online di Palembang, kemudian kita pergi itu ke Yogyakarta, berkompetisi di antara ribuan pelamar yang pengen masuk S2 gitu kan di sana. Akhirnya kita bisa lulus dan kemudian menjalani pendidikan, pulang lagi ke Palembang setahun 9 bulan kemudian, baru kemudian berpikir kayaknya S2 ini perlu dilanjutkan dengan cara menjadi dosen. Makanya saya bilang yang ada ilmu komunikasinya di Sumatera Selatan itu hanya ada di 5 tempat gitu kan. Hanya ada di Sisipol, kemudian di Bina Dharma, nah baru di Batu Raja, ada 3 tempat itu. Baru kemudian setelah saya masuk di Sisipol dan di Bina Dharma, Unsri baru buka. Dan Unsri baru buka, kemudian baru buka juga yang di UIN sekarang. Jadi makanya kenapa di ranah Aspikom itu adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi. Jadi kalau di Sumsel sendiri sejak tahun 2013, nah dari tahun 2013 sudah bergabung di situ sebagai pengelola prodi gitu ya, pengelola prodi. Jadi sebelumnya tadi disebutkan saya sebagai wakil ketua bidang 3, sebelumnya saya sebagai ketua jurusan di Ilmu Komunikasi Sisipol Chandra di Palembang selama 1 periode atau 4 tahun. Begitu Mbak Dela. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya lagi deh sama Kak Anita lebih lengkap lagi mengenai tentang cita-cita seorang Kakak Anita itu menjadi dosen tuh ada apa ya, suka dukanya nggak sih? Tapi nanti ya Kak Anita ya. Nah ini buat sahabat, buat pendengar juga yang sekarang lagi dengeri RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, yang sekarang lagi dengeri Kelas Inspirasi RRI, yang pengen nanya silakan di akun channel kita di YouTube RRI Palembang. Jangan lupa buat nanya-nanya ya tentang mungkin pengen yang jadi dosen juga seperti Kak Anita, atau buat yang pengen nanyai seputar prestasi Kak Anita boleh. Tetap dengeri terus Kelas Inspirasi RRI. RRI Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Hindari rokok dan alkohol. Asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki resiko tinggi untuk mengalami infeksi paru seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol, resiko terkena infeksi paru akan semakin besar. Yuk kita terapkan pola hidup sehat biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. Lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. Bekerjanya di rumah saja untuk sementara, belajarnya di rumah saja untuk sementara, ibadahnya di rumah saja bareng keluarga. Lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. Lebih aman di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. Diam di rumah
lakukan sesuatu dan saling membantu. Saatnya untuk mencoba hal baru. Read a book, try to cook, online class you never took. Tidy up, clean the house, and spend more time with your spouse. Stay inside, stay in shape, when this story feeling great. Atas nama keluarga, harta yang paling berharga. Lebih baik di rumah saja. Untuk sementara lebih aman di rumah saja. Sampai sementara Lebih baik di rumah saja. Lebih baik di rumah saja. lebih baik di rumah saja. Untuk sementara lebih aman di rumah saja. Sampai sementara lebih baik di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru pendengar. Dan ini masih di kelas Inspirasi RRI bersama Kakak Anita, dosen S1 dan S2 Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra di Muka. Nah, buat pendengar yang ingin bertanya ke Kakak Anita, silakan di channel YouTube kita di RRI Palembang. Nanti kita langsung tanya-tanya sama Kakak Anita sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Dan masih bareng Kakak Anita. Kakak Anita, masih semangat Kak Anita? Semangat Mbak Dela. Semangat ya. Mbak Dela semangat, ikutan semangat ini. Oke, Kakak Nita, bagi dong pengalamannya selama menjadi seorang dosen itu ada suka dan dukanya nggak sih? Silakan Kak Nita. Oke, terima kasih. Saya jadi dosen sejak tahun 2012. Jadi kalau sekarang kira-kira udah 8 tahun, jalan 9 tahun ya. Awal-awal menjadi dosen hari pertama itu memang sangat grogi. Saya masih umur berapa kemarin ya? Merasa, aduh masih muda banget ini ya. Kira-kira nanti mahasiswa saya yang usianya udah senior, apalagi saya juga beberapa di Stisipol itu kan mahasiswanya udah tua-tua gitu ya. Jadi jauh usianya di atas saya. Tapi saya ngerasa, ya udahlah, yang penting kita udah punya ilmunya, punya bekal, pede, menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan. Selama menjadi dosen, tentu inovasi yang kita lakukan adalah melalui tugas. Saya termasuk dosen yang sangat jarang memberikan tugas akhir itu dengan cara menjawab soal UAS di kertas gitu ya. Mesti tugas-tugas yang saya berikan itu melalui pembuatan film misalnya seperti itu ya, atau misalnya yuk kita jalan-jalan ke bioskop nonton bareng lalu nanti kita review, buat itu dalam tugas blog, atau nanti kemudian dalam bentuk pameran iklan, yuk kita pameran di Kambang Iwa, kita pameran di Pasar Baba Buncit, atau kita bikin event lomba film dan lain sebagainya. Jadi selama menjadi dosen, saya pengen mahasiswa ingat sama saya dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Makanya ketika mereka menjadi mahasiswa saya, tentu kewajiban pertama itu adalah follow saya di Instagram gitu ya. Dan saya kan follow back. Nah, dari situ kita akan melihat bagaimanakah kegiatan mereka di kampus terus diwarnai dengan kegembiraan, bahwasanya ini sambil belajar, sambil bisa mencari pengalaman yang benar-benar di ranah ilmu komunikasi seperti yang mereka jalani sekarang gitu Mbak. Jadi kalau kira-kira antar perbandingannya kebanyakan suka atau dukanya nih? Banyaknya suka. Suka ya? Suka banget. Jadi kita selalu punya teman baru gitu kan, mahasiswa setiap tahun ada yang baru gitu kan. Jadi selalu segar dan selalu awet muda. Jadi mungkin sekarang usia udah mau sampai kepala 4, cuma karena mahasiswanya masih muda-muda, panggil kita juga ibu-ibu gitu kan, dan kita selalu bisa ikut perkembangan zaman. Nggak ngerasa kalau anak periode kelahiran tahun 80, tapi udah ngerasa saya baru lahir ya tahun 2000 gitu kan, anak-anak milenial saya bisa ikutan. Oke, Kak, kita langsung ke channel YouTube kita ya Kak ya. Ada yang nanya nih, ada Kak Odi Ridwan. Hai Kak Odi, katanya Bu dosen dari SMP sampai kuliah selalu aktif di berbagai organisasi dan kegiatan-kegiatan serta berbagai kompetisi. Nah, hal tersebut seberapa pentingkah atau seberapa bermanfaatkah untuk kehidupan Ibu? Dan apa yang bisa diambil manfaatnya bagi generasi muda ini untuk aktif berorganisasi dan mengeksplor diri sejak dini? Silakan Bu Anita. Oke. Kunci yang pertama adalah kita itu akan berkembang sesuai dengan lingkungan kita gitu ya. Lingkungan kita kan dimulai memang dari diri kita sendiri, kemudian dari lingkungan keluarga, lalu lingkungan orang-orang terdekat dengan kita. Kalau kita salah pilih lingkungan, itu akan berdampak pada kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Saya
benar-benar memang mulai mencoba meniti gitu kan. Ini kehidupan saya ini harus bagus gitu kan, harus terarah, tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Jadi ketika SMP apapun yang kita suka kita jalani. Saya sempat kok keluar dari sebuah komunitas misalnya. Saya dulu ketika SMP pernah mencoba masuk di kelompok basket gitu ya, tapi ternyata saya nggak cocok. Ada berbagai hal yang tidak sesuai dengan prinsip. Kemudian saya masuk di pramuka. Nah di pramuka saya cocok sampai menjadi ketua inti putri gitu kan, dan ikut di beberapa perkemahan. Dan kemudian ketika SMA kemudian dilanjutkan lagi ikut OSIS. Nah, saya dulu ketika SMA kan suka sekali ngurusin majalah dinding. Jadi kalau SMA 17 itu tahunya saya itu adalah pencetus majalah sekolah di SMA 17, namanya Marela 17. Itu sempat juga sempat ditolak sama kepala sekolah dulu namanya Bu Win Sukarsi. Kita udah berapa kali ngadep, Bu, yuk kita bikin majalah sekolah yuk. Aduh Nita, dulu Marni saya pengennya. Aduh Marni, kamu mau bikin majalah sekolah emang berani, masih anak SMA bikin majalah sekolah gitu kan. Tapi saya pengennya ada kenang-kenangan yang bisa saya lakukan untuk sekolah saya. Akhirnya selama menjadi siswa sudah 2 episode, 2 edisi gitu. Dan saya terbitkan sampai mewawancari gubernur kemarin Pak Rosian Arsat. Itu sudah menunjukkan bahwasanya kami bisa. Dan alhamdulillah sampai sekarang majalah itu masih ada di SMA 17. Dan ketika kuliah dan selanjutnya tetap mencoba untuk beraktivitas biar ya kita tetap punya pengalaman gitu ya. Jadi ketika kita cari kerja nggak cuman dengan ijazah S1 maupun D3 gitu kan, tanpa ada pengalaman, dengan adanya berkas-berkas, oh pernah di organisasi ini, pernah punya pengalaman wartawan di sini, kita akan bisa langsung dapat kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Seru banget nih pengalaman Kak Anita ya. Tadi kalau ada Kak Odi Ridwan, sekarang kita ke Kakak Niko. Hai Kak Anita katanya. Kakak dosen Kopertis ya. Tadi kegiatannya banyak banget ya Kak ya. Gimana cara bagi waktu antara ngajar dengan kegiatan seabrek-abrek itu? Ya benar banget. Kita itu kalau dosen swasta di bawah naungan Kopertis wilayah 2. Jadi Kopertis wilayah 2 itu termasuk di Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi gitu ya, dan Bengkulu. Nah, jadi memang kalau kita swasta larinya ke sana, tapi nggak jauh beda kok dengan yang negeri. Kita juga tetap ada jenjang kepangkatan dan tetap juga bisa sertifikasi dosen. Alhamdulillah saya sudah sertifikasi dosen itu sejak tahun 2015 gitu ya. Nah, jadi cara membagi waktu tentu kita harus bikin prioritas ya Mbak Dela ya. Mana yang paling penting untuk kita lakukan di hari itu. Nah, jelas kalau misalnya hari itu ada ujian skripsi mahasiswa, yang kita prioritaskan adalah ujian skripsinya mahasiswa gitu kan. Tapi kalau lagi slow gitu kan, lagi nggak ada kegiatan, tiba-tiba ada seminar di Genpi, Sumsel, misalnya seperti itu. Ya udah kita prioritaskan ke Genpi tadi. Jadi benar-benar harus punya schedule, kita bisa ngelihat, oh hari ini kegiatannya apa, ini apa, ini apa, ini apa. Jadi nggak tabrakan, dan kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Itu caranya. Oke, tadi sekarang ada lagi nih dari Fati di Pak Jo. Katanya usia mahasiswanya kan banyak yang lebih tua dari Kak Anita. Pernah nggak sih? Banyak ya Kak ya? Pernah nggak ada pengalaman punya mahasiswa yang umurnya tuh lebih tua tapi memancing emosi banget? Nah ini gimana cara menghadapinya? Saya pengalaman yang paling istimewa itu adalah mengajar Ibu Mapilinda Sarial Usman gitu ya. Jadi beliau hari tahun ini wisuda gitu kan. Jadi tapi memang kita punya cara yang berbeda-beda dalam mendekati mahasiswa yang ini usianya udah senior, ini usianya masih muda banget, ini seumuran sama kita gitu kan. Saya selalu mencoba untuk nih saya teman kalian gitu kan. Di lingkungan apapun, Anda bisa sharing sama saya tentang apapun, itu bebas. Sepanjang itu memang mengenai ilmu. Pernah pengalaman itu tadi memang mungkin karena beliau belum kenal sama saya ya, dia wartawan senior lah di sebuah kabupaten di luar Sumatera Selatan, kuliahnya cuma di hari Sabtu. Jadi ketika saya masuk, saya minta tugas gitu kan, matanya itu memang gitu kan. Saya kemudian cuma bilang, Bapak, saya di kelas ini adalah dosen. Mungkin kalau di luar kelas saya lebih tidak punya pengalaman di ranah kewartawanan. Tapi kalau misalnya di ruang kelas, mohon kita mengikuti sistem yang ada. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Kalau di kelas kemudian dia bisa semaunya, kalau di luar kelas juga semaunya. Jadi harus bisa melihat situasi dan kondisi yang ada. Jelas pernah Mbak, saya juga pernah kok marah-marah di kelas itu hal yang biasa. Namanya dosen, kalau nggak pernah marah bukan dosen namanya. Walaupun usia mahasiswa atau mahasiswinya lebih tua, tapi wajar aja ya kalau marah ya Kak ya. Karena kita tahu
kita ngomongnya sesuai dengan prinsip gitu kan, sesuai dengan tugas kita sebagai dosen, bukan cuma sebagai kamu harus hormati saya karena saya dosen, nggak kayak gitu. Tapi saya kasih tugas, beliau nggak mau ngerjain, pengen dapat nilai A misalnya seperti itu. Yang nggak bisa Pak, kalau mau dapat nilai A dari saya sesuai dengan usaha Bapak harus ngerjain tugas ada, bagus, saya kasih nilai A. Gampang kok dengan saya, nggak kaprit tentang masalah nilai, kayak gitu. Oke. Tapi banyak juga kok yang akhirnya, oh iya Bu Nita, mohon maaf tuh pada minta maaf juga pada akhirnya. Nggak ada yang nggak minta maaf gitu. Oke, kita lanjut nih. Ada Hai Kanita, saya Rani katanya. Cerita dong di balik cerita buku tentang pempek Palembang. Oke, buku itu ketika UGM kemarin mau bikin tesis, saya mikirnya, ini ketika saya ke perpustakaan UGM, saya kan suka keliling gitu kan ketika bikin tesis, dari mulai perpustakaan utama, perpustakaan jurusan, perpustakaan prodi, kayaknya semuanya tentang Jawa gitu kan, tentang Jakarta, ini nggak ada yang tentang Palembang gitu. Saya pengen mencoba untuk menampilkan kebudayaan kita. Awalnya saya pengen tentang songket gitu kan, tapi ketika saya diskusi dengan salah seorang dosen namanya Profesor Faruk, Prof, saya pengen ngangkat tentang kebudayaan kota saya, songket, bisa nggak ya Prof ya, dalam tesis kajian budaya dan media. Terus dia bilang kayak gini, Nit, songket umum, kenapa nggak tentang kuliner saja, pempek misalnya, pempek kan di mana-mana ada. Saya bilang, emang pempek bisa dijadiin sebagai bahan tesis, Prof? Bisa aja kalau kamu bisa nulis. Jadi sesuai dengan inspirasi dari dosen tersebut, saya kemudian mulai mengkaji literatur, ada nggak sih kuliner yang dijadikan sebagai penelitian? Ternyata banyak banget Mbak Dela. Sejak tahun 1800, kuliner itu sudah dijadikan sebagai penelitian di ranah dosen gitu ya, ataupun ilmuwan-ilmuwan lainnya. Saya kemudian menggunakan 3 teori, mulai dari teori Levi-Strauss, kemudian teori identitas, gitu kan, sampai kemudian teori antara orang dalam sama orang luar. Dari 3 teori itu jadilah tesis yang kemudian diujikan dan alhamdulillah lulus. Nah, tesis tersebut kemudian dirombak dalam bentuk buku populer dan diterbitkan menjadi buku pempek Palembang tahun 2014. 2014 kita launching, alhamdulillah mencetak 500 eksemplar, sekarang udah habis bukunya. Berarti antusiasnya luar biasa ya Kak ya? Alhamdulillah juga, karena memang jarang ya buku tentang kuliner tapi membahas dari aspek akademisi ataupun dari aspek ilmiah. Biasanya kan kalau buku makanan kan tentang resep gitu ya, ataupun tentang ini restoran sini nyediain apa dan lain sebagainya. Tapi kalau dikaji benar-benar melalui teori mungkin jarang, termasuk itu salah satu. Oke, kita balik lagi ke YouTube ya Kak ya. Ini ada Arul Hasan. Halo Bu Nita, makin cantik nih. Halo Arul. Katanya selama pandemi ini sibuknya apa? Ya selama pandemi ini sibuknya apa Bu? Terus yang dikangeni dari kampus apa nih Bu? Salam mahasiswa akhir Bu. Iya, nih Arul sebentar lagi mau ujian skripsi ya. Kayaknya ketemu saya nggak ya sebagai penguji ya. Dan juga kerja di RRI ya. Jadi selama pandemi jelas sibuk di keluarga, itu memang nomor 1. Yang dulunya jarang masuk dapur, sekarang belajar cara masak ya Mbak ya, masak pindang, masak sayur singkong. Nah, tapi kemudian memang kegiatan-kegiatan di luar itu tetap jalan. Di GNP masih jalan. Di Sisipol masih tetap masuk sekarang ya, walaupun memang durasi kerjanya dikurangi. Jadi kita masuk dari jam 9 sampai jam 1, setelah itu pulang. Selama ini kan datang jam 8, pulang sampai jam 8 malam gitu kan. Sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi benar-benar terjadi perubahan yang sangat fenomenal, sangat drastis. Yang kadang saya juga suka, ini kapan sampai kayak gitu, saya kayak sampai mimpi gitu kan. Ini kayak gini mau sampai kapan gitu kan. Dan kemudian kalau di GNP tetap bisa melalui online, Zoom seperti ini yang dulunya nggak pernah melalui Zoom, kita harus belajar dan harus tahu, harus bisa familiar dengan penggunaan Zoom dan tetap menggunakan sosial media ya. Jadi kita bisa ditemui di mana saja tanpa harus bertemu langsung. Tapi pernah saja sih kalau memang kepaksa banget, ya mereka harus ketemu saya secara langsung ya, walaupun dengan proses jaga jarak kayak gitu. Oke, kita lagi ada yang nanya dari Rio Menako, katanya selama pandemi efektivitas komunikasi online saat belajar di rumah yang menurut Bu dosen itu seperti apa? Apakah efektif dan feel-nya seperti apa? Berbedakah atau enggak?
sangat berbeda itu pasti. Tapi memang sejak awal ketika kita mulai perkuliahan, saya memberikan satu buku wajib yang harus mereka punya dan baca di rumah gitu kan. Dan kemudian pertemuan secara intens dengan dosen itu hanya beberapa saat di kegiatan kuliah online melalui Zoom. Saya juga melakukan itu. Kemudian juga tugas melalui WA. Jadi dan mereka tetap harus kumpul tugas. Jadi saya tetap tidak mau kalau misalnya pandemi COVID-19 dijadikan sebagai alasan mereka nggak buat tugas. Jadi semester ini saya mengampu mata kuliah sinematografi sama mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif. Dan semuanya tetap membuat tugas. Contoh, tugas sinematografi mereka buat review tentang film. Kemudian membuat filmnya itu sendiri selama durasi 3-10 menit gitu. Yang dan tetap harus dikumpulkan. Entah kemudian di-sharing melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, kalau yang metode penelitian komunikasi, mereka bikin laporan PowerPoint, itu kemudian 10 slide ditampilkan di Instagram masing-masing. Nah, jadi benar-benar mereka harus berani gitu kan. Ini pastikan penelitiannya nggak copy-paste dari internet. Karena kalau itu copy-paste dari internet, mereka yang malu. Karena mereka akan sharing di Instagram mereka masing-masing. Dan nggak boleh langsung dihapus. Karena mungkin saya meriksanya nggak langsung tag hari itu juga. Sebulan kemudian baru saya periksa. Ketahuan udah dihapus, udah di private, nggak ada nilainya. Karena mahasiswa biasa yang nanti posting tuh di IG, hari ini sudah diperiksa dosen dihapus lagi. Nah itu saya suka mahasiswa juga gitu. Kamu nak ngolain dosa ya nih. Nggak pacak ngolainnya. Berarti media sosial itu juga bermanfaat ya Kak Kanita ya? Benar banget, saya menggunakan semua platform gitu kan. Saya juga seorang blogger, tapi YouTube saya agak jarang memang. Paling cuma sharing-sharing video saja. Saya menggunakan Facebook, Instagram, Twitter saya pakai. Jadi yang punya Instagram malah yang ngajarin mahasiswa. Ibu kok nggak pakai Instagram tahun berapa dulu ya? Nah sekarang ditanya lagi, ternyata follower saya lebih banyak ketimbang kemarin yang ngajakin buat Instagram. Oke, gitu. Kak Kanita nanti kita lanjutin lagi ya. Kita break sebentar dulu buat yang mau dengar yang lewat satu ini. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri.
Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Kita masih di Belajar RRI Spesial Kelas Inspirasi RRI. Tentunya masih bersama kakak dosen S1 dan S2 Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra. Di muka ada Kak Anita. Kak Anita masih di situ? Masih ya Kak ya? Masih. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan dari channel YouTube kita ya Kak ya, di RRI Palembang. Ada Kakak Puspa Kencana. Katanya, apa motivasinya menjadi seorang dosen? Silakan Kak Anita. Oke, terima kasih. Jadi tahun 2008 yang lalu saya kehilangan orang tua bapak gitu ya. Jadi ketika bapak udah nggak ada, kemudian saya tahunya bahwasanya ada 3 hal yang bisa kita berikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu adalah 1, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleha, kemudian juga harta yang diberikan kepada yang diwakafkan gitu ya. Jadi saya berpikir bahwasanya ketika kita menjadi seorang anak, kemudian bisa memberikan ilmu juga kepada orang-orang lain, nah itu amalannya akan terus mengalir. Dan memang saya pernah baca kalau misalnya profesi sebagai dosen ataupun guru, apapun gurunya yang pasti ngajarin yang benar ya Mbak ya, guru ngaji lah atau guru SD atau guru apa, itu insya Allah lah amalannya tetap akan diterima selama dia bermaksud untuk hal yang baik. Jadi ketika saya melanjutkan pendidikan, itu memang saya lama sudah meniatkan apapun yang saya lakukan sebagai dosen itu untuk almarhum Bapak gitu kan. Jadi ketika kemudian sudah menjadi seorang dosen, ya memang ternyata ini dunia saya gitu kan. Saya suka sharing, saya suka berbagi, saya suka bertemu dengan banyak orang, dalam hal ini mahasiswa saya. Jadi setiap mereka itu punya karakter masing-masing. Jadi kalau saya ketemu sama mereka itu udah kayak teman gitu kan. Kalau mereka misalnya bandel, ngerokok misalnya di kelas, saya nggak segan-segan buat ngomelin mereka gitu kan. Aduh, kamu ini ngebakar kertas gitu kan, kasihanlah orang tuamu gitu kan, seperti itu. Jadi nggak jaim. Dan kemudian kalau memang suatu ketika bisa jalan bareng gitu kan dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut, kenapa enggak? Tapi memang dalam konteks di luar perkuliahan gitu kan, nggak boleh kalau misalnya nih Bu diajakin ke mall kemudian nanti nilainya dapat A, nggak kayak gitu. Kalau mau dapat nilai A, bikin tugas yang bagus. Oke. Gitu. Jadi berarti walaupun ibaratnya tuh kalau Kak Anita tuh gampang banget buat jadi temen gitu ya, tapi nggak bisa digampang-gampangi juga gitu ya Kak ya? Iya, nggak boleh juga ya Mbak Dela. Iya, masa
gampang nanti kalau sama Bu Neta dikasih es teler aja atau dikasih mie ayam nanti nilai kita dapat A. Enggak juga kayak gitu gitu ya. Tapi walaupun kita sama-sama tahu hobi makan gitu kan. Bu Anita itu ada launching kafe baru Bu, jualan pizza baru. Aduh, di mana gitu kan. Diajakin. Tapi ini tugas tetap bikin ya. Tiap Bu ya seperti itu. Tapi pernah nggak sih Kak Anita pengalaman yang kayak tadi pernah nggak terjadi? Tentang apa? Yang pengalaman Di yang traktir mahasiswa? iya gitu pernah nggak dia ajakin nongkrong biar dapat nilai A atau A Seperti yang gimana? saya bilang, jadi hubungan kayak gitu tadi. Kita baik sama mahasiswa, mereka juga baik sama kita gitu kan. Diajakin, Bu ada film bareng Bu. Ada film. Saya hobi nonton film gitu ya. Dulu sebelum masa pandemi ini muncul yang namanya nonton bioskop itu sama mahasiswa itu hal yang biasa. Karena di ilmu komunikasi kan memang salah satu media kita adalah menonton film ataupun mereview film gitu kan. Jadi minggu ini sama anak kelas B, minggu depan sama anak kelas A gitu kan, itu udah biasa banget. Sambil nonton, sambil makan apa tuh udah sering. Tapi itu tadi tetap diingat kalau misalnya untuk masalah nilai di luar itu. Masalah kita jalan, masalah kita bisa kongko-kongko bareng, diskusi bareng, entah ngomongin tentang masalah perkuliahan atau masalah mereka curhat putus sama pacarnya, yaitu urusan lain, Mbak Dela. Oke. Tapi yang namanya mahasiswa, pasti setiap angkatan ada yang deket sama saya itu pasti ada, gitu kan. Nah kita balik lagi ke channel YouTube kita di RRI Palembang, ada Mas Boy. Hai Mas Boy, katanya dengan semua kegiatan seabrek-abrek itu, bagaimana waktunya untuk keluarga Bu dosen? Saya pertama kali mengucapkan terima kasih Mas Boy sudah ikutan chat, itu suami saya Mbak. Bang rumah ya Kak ya? Rumah, aduh, ya kadang suka protes gitu kan, kamu tuh katanya banyak kegiatan sampai pulang malam ya, artinya tetap semua kegiatan kita atas izin suami itu nomor satu memang, keluarga nomor satu. Tapi kemudian juga kita selalu minta support dari mereka semua bahwasanya kita sekarang seperti ini ya karena kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan selama ini, bahwasanya kita juga punya kehidupan lain yang butuh support mereka. Gak ada yang pernah saya bilang kita nggak butuh support dari orang yang paling kita kasihi gitu kan. Lalu minta izin dulu, tolong diizinin, saya mau seperti ini, saya mau seperti itu, saya mau ngelakuin ini ya atas izinnya baru saya lakuin. Kalau nggak diizinin ya nggak dilakuin gitu. Tetap seperti itu. Berarti dukungan keluarga juga 100% ya Kak ya? Ya keluarga, karena memang segala sesuatunya kan kembalinya ke keluarga. Kalau misalnya kita sakit, yang ngurusnya tetap keluarga gitu kan. Tapi kadang saya juga suka ngajak, itu ada opening pasar, anak-anak semester 2 lagi mau opening pasar-pasaran gitu, yuk ikut yuk. Nah, dan kita ajak untuk melihat. Jadi suka sharing berbagi seperti itu juga diajakin. Kalau mereka nggak mau ikut ya udah, kalau nggak mau ikut saya pergi sendiri, izin ya. Oke, kita lanjut lagi, ada akun Kau Pikir Sendiri gitu. Halo Bu dosen, pengen tahu ada perbedaan nggak sih antara dosen PTN dan PTS? Jelas ada bedanya. Kalau misalnya PTN dia PNS ya otomatis, jadi mungkin dari aspek kesejahteraan, dari aspek pensiun itu sudah terjamin oleh pemerintah. Dan kemudian kalau yang PTS tentu ada tantangannya sendiri. Yang jelas kalau dari aspek kacamata masyarakat tentu lebih wahnya kalau di PTN gitu ya ketimbang di PTS. Tapi kalau saya pribadi jujur gitu ya, saya akan nyaman dimanapun saya bekerja, nggak ngelihat itu PTN, nggak ngelihat itu PTS. Saya lulusan PTN gitu kan, tapi saya mengabdi di PTS. Yang jelas tantangannya di PTS itu jauh lebih besar. Kalau di PTN itu jelas mahasiswanya pengen kuliah, gitu kan? Pure anak-anak yang pengen kuliah dan pengen menyelesaikan perkuliahannya. Kalau di PTS mereka itu kadang kuliah itu ada yang sambil ngisi waktu, gitu kan? Ada yang juga benar-benar berusaha uangnya dari mereka sendiri. Jadi benar-benar gigih pengen kuliah tapi dengan cara ikut swasta gitu kan. Dan karakter mahasiswanya pun beda-beda. Ada yang saya bilang ada yang senior banget, ada yang udah tua, ada yang. Jadi saya ketika di S2 ilmu komunikasi Sisipol itu bahkan ada yang kerjanya itu sebagai buruh karet. Tapi benar-benar pengen tetap S2 komunikasi gitu kan. Aduh ini luar biasa banget saya pikir gitu ya. Dia nggak ngelihat udah jauh-jauh dari daerah di luar Palembang, datang ke Palembang untuk kuliah S2, dan biaya juga nggak murah gitu kan, tapi tetap pengen kuliah. Jadi kita kadang memang pakai hati ya Mbak ya.
kalau di PTN dulu dosen-dosen saya, apalagi di UGM gitu ya, kalau memang kita nggak bisa jelasin, ya nggak lulus gitu kan. Tapi kadang kalau di PTS, kita ngelihat situasi dan kondisi. Ini bapaknya pakai Zoom aja udah nggak bisa gitu kan. Masa kita nggak bisa bantu sih? Kita perlu ajarin lebih kayak gimana biar dia bisa mendapatkan kelulusannya, dia juga ngerti, dan kita juga sebenarnya tidak menghadiahkan, tapi benar-benar dia sudah melewati itu semua. Jadi kadang di tantangan di kita ya tetap kita harus bisa melihat nggak cuma dengan menggunakan logika, tapi juga menggunakan mata hati. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ada dari Tobeng, katanya bagaimana metode pengajaran Kak Nita dalam menghadapi mahasiswa milenial agar kegiatan belajar menjadi menarik, asik, dan tidak membosankan? Oke, jadi prosedur perkuliahan kan ada banyak. Pertama tatap muka, kemudian juga teori, kemudian juga dengan praktek. Kita selalu melihat mata kuliah apa yang diajar. Jadi contoh-contoh seperti saya bilang tadi, dasar-dasar public relation misalnya. Kegiatan mid semester saya itu dengan table manner di hotel. Hotel apa misalnya, hotel apalah bintang 5 atau bintang 4 gitu kan. Kemudian mereka diajak untuk datang, harus pakai baju jas, harus pakai baju gaun gitu kan. Jadi, dan mereka harus posting itu di Instagram mereka. Jadi kadang mereka ngerjain tugas tuh kayak nggak ngerjain tugas, kayak lagi nyari konten buat Instagram mereka gitu kan. Dan beberapa saya ngelihat kayaknya baru kali ini deh ikut table manner di hotel, dan gara-gara ikut di mata kuliah saya akhirnya bisa kayak gitu. Kemudian yang kedua, misalnya yuk kita mata kuliah sinematografi mid semesternya kita jalan-jalan bareng ke OP Mall, nonton bioskop di situ tapi menggunakan LRT. Jadi kita janjian, bener-bener janjian jam 8 pagi misalnya sudah kumpul di LRT Palembang Icon, berangkat, naik LRT sampai dengan Palembang Indah Mall gitu kan, OP Mall, kemudian kita nonton bareng di situ, makan di lesehan yang murah meriah di situ, akhirnya pulang. Dan akhirnya mereka harus konten itu dimuat di Instagram masing-masing. Jadi penggunaan hashtag, tag, mereka belajar justru dari mata kuliah. Kalau mereka nggak terbiasa menggunakan Instagram. Beberapa mahasiswa yang misalnya milenial tapi nggak punya Instagram. Bu, kami nggak punya Instagram, nggak ngerti cara make. Harus bisa make. Jadi anak-anak ilmu komunikasi sekarang kan nggak cukup cuma gara-gara bisa ngomong. Sekarang anak komunikasi juga harus pintar menggunakan media. Jadi kalau dulu dosen saya bilang komunikasi pinternya 2 aja nih Tak, pinter ngomong sama pinter nulis. Sekarang nggak cukup, harus pinter menggunakan teknologi media, teknologi komunikasi. Entah itu kita bisa mau film, ya kita bisa ngedit film. TikTok lah dulu belajar gitu kan, belajar bikin edit TikTok, baru kemudian nanti edit film. Istilahnya menyukai terlebih dahulu. Nah jadi seperti itu. Sama kayak bikin Instagram aja. Nggak ada caption saya marahin itu. Itu posting foto gitu ya. Instagram caption dipikirkan nanti. Nah itu kalian nggak kreatif, benar saya bilang itu kan. Bikin caption itu salah satu cara untuk melatih menulis. Nah ini ngomong-ngomong tentang ilmu komunikasi nih, menurut Kak Anita di kacamata seorang dosen ya, ke depan gimana sih perkembangan ilmu komunikasi serta minat mahasiswa di Palembang ini untuk masuk ke fakultas tersebut? Jadi mengingat milenial itu banyak yang bercita-cita untuk tampil atau bekerja di industri media. Ya, benar banget. Dari ranah perguruan tinggi komunikasi sendiri kita semakin tinggi persaingannya ya. Dulu kalau ngomongin ilmu komunikasi adanya di Sisipol aja. Sekarang beberapa perguruan tinggi negeri bahkan selalu juga ada. Jadi persaingan kita semakin ketat. Makanya harus meningkatkan kualitas untuk terus bagus komunikasinya. Untuk di ranah pribadi sendiri, personal, komunikasi tetap akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun, kan? Di saat manusia tetap berkomunikasi, di saat itu juga ilmu komunikasi akan selalu dibutuhkan. Lebih sekarang ranah teknologi media gitu kan, sosial media, internet itu selalu ada, dan kita tetap akan melakukan inovasi-inovasi di ranah ilmu komunikasi. Jadi yang pengen kuliah ya, ketimbang ikut jurusan yang bingung nanti ketika lulus mau jadi apa, ilmu komunikasi bisa masuk di semua lini. Jadi kayak Mbak Lela, jadi penyiar radio, jadi penyiar TV, presenter, atau di belakang layar gitu kan. Jadi dosen, jadi editing film dan lain sebagainya, selalu ada peluang untuk itu semua. Gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga nih buat Kak Anita untuk di Inspirasi Kelas RRI. Menurut Kak Anita, langkah apa yang ditempuh generasi milenial ya yang bercita-cita menjadi seorang dosen? Silakan Kak Anita.
kamu harus banyak baca buku gitu ya. Yang namanya jadi dosen itu berarti dia banyak sharing ilmu, sharing pengalaman. Kalau kemudian nggak pernah baca buku, nggak pernah cari pengalaman, apa yang mau kita sharing sama mahasiswa kita? Masa mau sharing tentang problem-problemmu aja? Hari ini saya nggak kebagian angkot misalnya, saya hari ini kok hujan deras banget. Nah, itu kan nggak jelas namanya. Kamu harus benar-benar bisa berkompeten dalam menyampaikan sesuatu. Tidak bisa kemudian cuma pengen punya cita-cita tapi tidak melakukan itu semua. Dan yang kedua, memang harus menyelesaikan pendidikan. Untuk jadi dosen minimal harus S2. Sekarang nggak main lagi dosen lulusan S1. Kalau cuma S1 bukan dosen namanya, tapi asisten dosen. Dan itu pun memang tanggung jawabnya sangat berbeda. Dan kalau jadi dosen pun harus kejar yang namanya pangkat. Kamu nggak bisa bakal jadi penguji skripsi kalau tidak kejar pangkat asisten ahli, kemudian menjadi seorang lektor, naik lagi lektor kepala, naik lagi menjadi seorang profesor gitu kan. Dan saya pribadi sebenarnya sekarang punya cita-cita pengen lanjut S3 gitu kan. Karena kalau jadi dosen tidak lanjut S3 itu nonsen. Kita harus mengupgrade ilmu. Nah, kalau sekarang sih memang masih bisanya mengupgrade melalui penelitian-penelitian seperti itu. Mungkin itu dari Baik, terima kasih banyak Kak Anita atas waktunya untuk diinspirasi untuk hari ini. Nanti insya Allah kita RRI Palembang. Baik, nanti insya Allah kita ketemu lagi. Misalnya corona udah selesai ke studio langsung ya Kak ya. Oh siap. Oke, selamat beraktivitas lagi Kak Anita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itulah tadi di kelas Inspirasi RRI bersama Ibu dosen, kakak dosen cantik, ada Kakak Sumarni Bayu Anita SOS MA, dosen S1 dan S2 Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra di Muka. Terima kasih banyak buat pendengar yang sudah berpartisipasi di channel YouTube kita di RRI Palembang. Insya Allah kita Senin depan ketemu lagi untuk di kelas Inspirasi. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti anjuran pemerintah. Tetaplah bersama kami, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Indonesia, Tantangan Kehidupan Baru. Dela Wawi pamit, sampai jumpa. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.